Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-road trip lagi bareng Bocan. Kali ini kita mau melanjutkan episode road trip Jawa Labuan Bajo kemarin. Kita sekarang mau pindah tempat lagi Bobors. Kita mau nginep di daerah Ubud. Ini itinerary-nya agak bolak-balik ya. Jadi dari Ubud ke Nusa Dua terus kemana-kemana karena kadang hotel yang Bocan pesan itu tanggalnya nggak sesuai biar bisa deketan gitu. Dari sini harusnya lebih deket ke sini, tapi kadang nggak bisa kayak gitu karena tanggalnya udah keburu full, keburu penuh, jadi ya udah jadi agak ngacak itinerary-nya. Dan hari ini kita mau menuju ke Ubud. Kita mau nginep di hotel yang namanya Soulshine Bali Ubud nih Bobors. Ini Bocan mau nginep kemari karena Bocan lihat di fotonya tuh hotelnya kelihatan menarik dan dia punya kolam renang yang ada perosotan gitu deh Bobors. Jadi Bocan pikir kayaknya seru nih. Akhirnya kita menuju kemari. Dan untuk perjalanannya kemarin itu Bocan dari daerah Nusa Dua kan ya. Jadi dari daerah Nusa Dua lanjut ke Ubud. Perjalanannya lumayan cukup panjang, sekitar 1,5 jam. Ya agak panjang ya Bobors. Kalau untuk untuk ukuran Bali jalan 1 jam tuh lumayan gitu kan. Belum kadang ketemu macet-macetnya. Nah ini udah deket nih sama hotelnya. Ini kita udah masuk ke wilayah Ubud. Dan sebelum kita sampai ke hotelnya, Bocan mau infoin dulu pesennya lewat mana? Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah. Termasuk untuk Soulshine Bali Ubud ini. Harga kamarnya mulai dari 2,9 jutaan per malam untuk tipe kamar deluxe. Terus juga ada tipe suite panorama, harganya mulai dari 4,1 jutaan per malam. Kemarin Bocan ambil tipe suite panoramanya. Dan spesial hari kemerdekaan Indonesia ada diskon up to 50% untuk banyak pilihan hotel di dalam dan di luar negeri dari tiket.com nih. Plus bisa dapetin ekstra cashback lagi hingga 600.000 dengan pakai kode promo Bocan 500k untuk hotel dalam negeri dan Bocan Stay 500k untuk hotel luar negeri. Kuponnya ini bisa buat nginep kapan aja ya. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2024. Contohnya Soulshine Bali Ubud ini. Harga setelah pajaknya itu 5 jutaan. Dan kalau dipasangin kupon Bocan 500k nanti bisa dapat cashback loh. Cashbacknya dalam bentuk beli-beli tiket points. Nanti cashback ini bisa ditabung dan kalau udah banyak bisa buat bayar hotel lagi. Serbu diskonnya sekarang. Jangan lupa follow tiket.com buat tahu rekomendasi penginapan lainnya. Nah ini udah sampai nih, udah kelihatan tadi pelangnya di sebelah kanan. Kita masuk ke sini. Awalnya Bocan agak ragu ya, takutnya ini mobil nggak muat masuk ke gang ini. Ternyata muat Bobors. Dan emang di depan tuh lagi ada tempat naruh bahan-bahan bangunan gitu karena lagi ada proyek dari hotelnya atau dari mana gitu. Tapi seenggaknya kita mobil masih bisa tetap lewat lah. Nah ini kita masuk, ini area drop off-nya. Ini tagline-nya mereka adalah welcome home. Jadi setiap kita keluar dari mana gitu kan, habis beli makan atau apa balik ke hotel ini pasti selalu disapa sama staffnya itu welcome home gitu Bobors. Nah ini untuk parkir mobilnya tuh divaletin ya. Jadi ya jangan komplain Bocan divaletin, biar enak aja gitu loh, campur bahasa Indonesia. Mobilnya divaletin. Terus Bocan lanjut check in. Check innya ada di sebelah sini. Jadi ini tuh kayak meja resepsionis merangkap kayak galeri gitu Bobors. Jadi Bobors bisa beli souvenir, baju dari Soulshine ini. Dan dari galerinya udah kelihatan nih di luar tuh pemandangan sawahnya udah bagus. Bocan nggak sabar sih pengen cepet masuk kamar. Terus kita disambut sama welcome drink dan ada korma coklat. Itu ada kurma coklat Bobors. Ini welcome drinknya seger. Terus ada cold towel juga. Jadi treatment saat check-innya bagus ya Bobors. Nah sekarang kita mau nunggu karena setelah registrasi segala macam ternyata kamarnya itu belum siap. Jadi ya udahlah Bocan nunggu. Terus agak lama juga sih ya nunggunya sampai Bocan selesai makan siang. Ini kita mau makan siang di restorannya karena udah jam makan siang dan bingung cari makan di mana di Ubud. Akhirnya Bocan milih makan di restoran yang di hotelnya ini Bobor sambil nunggu kamarnya ready kan. Jujur ya kalau buat versi Bocan tuh di Ubud tuh paling susah cari makan karena
kebanyakan mungkin orang yang kesana tuh bule gitu kan, yang pengen healing dengan tema-tema makanan sehat gitu. Jadi buat cari makan di Ubud tuh agak limited, apalagi kalau misalnya pas nginepnya bawa anak-anak, apalagi bawa bayi. Bocah kesusahan cari makanan baby di sini. Si babynya kan udah bisa makan makanan biasa sebenarnya Bobors ya, cuma kita cari yang kuah-kuah yang nggak pedas, nah itu agak susah Bobors. Nah ini Bocan pesen es kelapa buat minumnya, terus tadi ada nasi merah ayam panggang, ayam bakar gitu. Nah akhirnya Bocan pesen ini pumpkin soup, jadi sup labu gitulah ya buat ngemilnya si bayi. Karena biasanya tuh yang selalu Bocan pesan buat baby itu adalah sop iga, sop buntut, pokoknya yang kuah-kuah soto gitu. Nah di sini agak susah, jadi ya udah terpaksa tadi pesennya pumpkin. Nah udah selesai makan, terus masih nunggu sekitar setengah jam baru akhirnya kamarnya ready. Itu anak Bocan udah mulai cranky ya, tapi akhirnya udah selesai dan kita langsung menuju ke kamar. Nah untuk kamar Bocan ini adalah tipe panorama suite ya Bobors. Ini Bocan suka banget sama kamarnya karena kamarnya tuh luas dan estetik, terus ini nyaman banget. Jadi di tengah sini ada satu ranjang, di depannya ada sofa, dan ini ada pintu kaca yang menuju ke balkon. Terus pemandangan dari balkonnya nanti kita lihat, itu bagus banget. Pokoknya kamarnya ini luas, buat Bocan berlima anak sebenarnya sih masih cukup ya, cuma kan karena ada si neninya, jadi Bocan akhirnya pesennya 2 kamar. Dan kamarnya tuh connecting, itu yang salah satu seru buat keluarga di sini karena ada connecting room. Atau buat misalnya sama teman-teman, ini ada connecting room, jadi buka pintu nggak perlu keluar lagi kan. Dan untuk di dalam kamar ini fasilitasnya tuh anak muda banget. Ada gitar, terus ada smart TV, terus juga ada Bobors, gramophone ya, jadi alat setel musik gitu, tapi dia pakai piringan. Terus ada air purifier juga, dan ini disediain tas sama topi, tapi itu hanya untuk pemakaian di area hotelnya aja. Kalau dibawa pulang berbayar. Terus ini aneka snack, ini berbayar. Ini minibarnya, harganya bisa bawa intip. Terus di bawah sini ini tuh ada kulkas sama mini kulkas sama teko listrik buat bikin kopi, buat bikin air panas. Terus ini minibarnya juga berisi ya Bobors, tuh minumannya. Dan di sebelah sini ada mesin kopi. Bocan suka mesin kopinya udah diisi airnya, jadi kita nggak perlu PR minta lagi. Terus di bawah sini tuh meja tapi bisa dibuka Bobors, dan di dalamnya kayak disediain mungkin buat yang mau bikin ngeracik minuman gitu ya, kayak ada disediain jeruk nipis, terus kayak ada disediain es batu juga. Jadi ini kalau Bobors yang hobi bikin minuman mungkin bisa bikin dengan fasilitas yang disediakan. Terus ini merchandise itu berbayar juga pastinya. Dan terus di sebelah sini ini tuh ada gramophone. Gramophone-nya tuh connect ke Bluetooth speaker juga Bobors. Jadi kita bisa setel musik di sini, berasa kayak old style tapi keren ya Bobors. Tuh Bobors bisa dengerin suaranya seperti apa sih. Ini udah jarang banget orang punya beginian. Nah, ini connect ke speaker nih Bobors. Jadi enak kalau misalnya mau dengerin musik dan barangkali musiknya sesuai dengan selera Bobors. Lanjut ke area bathroomnya. Jadi di belakang tempat tidur tadi tuh kan kayak ada meja gramophone, terus di belakangnya itu pintu menuju ke area kamar mandi. Kamar mandinya luas banget dan ada fasilitas bathtub. Bathtubnya juga dengan nuansa batu-batu alam, natural banget. Terus kamar mandinya lengkap dengan amenities bathroom. Ini pakai brand Sensasia Botanica. Terus di tengah sini, di tengah bathtub itu ada cermin Bobors. Ini unik sih, penataannya tuh unik dan bagus, estetik lah ya Bobors. Terus untuk handuk semuanya juga lengkap, tisu toilet juga disediain double. Dan sekarang kita mau nikmatin suasana sore hari di area balkonnya. Kita belum intip pemandangan dari kamarnya. Ini tuh pemandangannya langsung ke persawahan dan pepohonan Bobors tuh. Apalagi pas banget kamarnya menghadap ke arah sunset. Jadi matahari jingganya tuh makin bagus. Dari kamar kita bisa santai, bisa main gitar sambil bikin teh atau bikin kopi. Wah ini perfect sih. Ini recommended banget kalau misalnya Bobors lagi cari tempat menginap di Ubud. Bocan suka banget sama konsep dan kenyamanan di kamarnya.
Nah sekarang kita mau ke area kolam berenang. Ini Bocan udah penasaran banget sama poolnya, pengen lihat perosotannya itu Bobors. Terus di samping pool ini tuh kayak ada lounge, ada restorannya gitu. Bobors bisa pesen-pesen makan di sini. Terus ini kolam berenangnya. Nah untuk perosotan yang Bocan lihat di gambar itu ternyata kedalamannya 3 meter. Ini perosotannya nih Bobors. Kalau yang udah jago berenang yang nggak takut sih bisa tuh ya. Bocan kira Bocan akan berani, ternyata tidak. Itu nyemplung ke bawahnya sampai 3 meter. Nah ini pemandangan dari poolnya. Jadi di depan pool itu kayak ada sunbed, terus pemandangannya ke persawahan, jadi buat santai itu enak banget sih Bobors. Nah ini ada ayunannya juga, anak-anak berenang di area kids poolnya aja nih. Ini nggak dalam, nggak terlalu dalam. Kalau yang di sana itu perosotannya ke bawahnya sampai 3 meter katanya. Itu yang bule pada di atas semua, Bocan sekeluarga di sini. Tapi tidak mengganggu, saling tidak mengganggu lah ya. Anak-anak tetap ya udah fun aja, nggak yang ricuh atau gimana. Nah makin sore suasana di area kolam renang dan di lounge ini makin cantik Bobors, karena udah mulai dinyalain lampu-lampunya. Terus juga mereka ada bikin bonfire, jadi ini seru sih ya, anak-anak bisa bebas berenang, kita bisa sambil ngawasin. Dan makin malam Bobors, anak-anak masih tetap semangat buat berenang, masih susah disuruh udahannya. Tapi Bocan ya udahlah ya, sembari menikmati suasana sore dan malam di sini. Nah nggak lama semakin gelap kita balik ke kamar. Anak-anak udah selesai mandi dan sekarang kita mau cari makan malam Bobors. Untuk makan malamnya tadi kan kita udah cobain beberapa menu ya pas lunch. Nah untuk malamnya kayaknya Bocan lagi pengen makan di luar. Dan lanjut kita balik lagi ke kamar Bobors. Nah ini pencahayaan di dalam kamarnya, pencahayaannya bagus ya Bobors, bisa dipakai buat kerja atau buat istirahat. Tuh ini nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang, pas lah ya. Dan untuk internetnya ini kenceng nih Bobors, sampai 80 Mbps. Jadi enak kalau misalnya mau streaming, mau download atau apa. Dan selamat pagi, suasana pagi harinya kita bisa lihat langsung pemandangan pepohonan kelapa berlatar persawahan ini. Aduh cakep banget ya Bobors. Ini dapat lah ya suasana alam Ubudnya. Jadi buka jendela udah langsung hirup udara segar dan lihat pemandangan ijo-ijo. Nah untuk suhu di sini tuh nggak terlalu dingin ya Bobors, jadi masih 23 derajat. Bocan sih tidur masih pakai AC. Nah sekarang kita mau sarapan. Sarapannya ada di restoran yang di deket pool kemarin, yang kemarin kita lunch di sini. Nah ini sarapannya itu dia ala carte. Jadi Bobors nanti bisa pesan makanannya dan porsinya itu cukup besar. Nah ini kolam berenangnya masih sepi, jadi Bocan bebas ngerekam ya. Kemarin kan gak enak ya mau ngerekam, banyak yang pakai bikini. Tadi enak tuh. Nah ini menu sarapannya, Bocan udah pilih beberapa menu. Ada menu Indonesian food, ada yang American breakfast. Nah ini Indonesian foodnya nasi goreng. Terus ini ada tortilla. Ya kita cobain lah ya, keluar dari zona nyaman, kita cobain menu-menu makanan dari luar negeri ini Bobors. Ini tuh roti tortilla tapi dalamnya telur sama keju, dan itu bisa dicocol sama saus avocado, itu enak. Terus ini buahnya, jadi untuk buahnya dia porsinya semangkok gini dan itu gede banget sih buahnya. Satu porsi udah cukup. Dan abis sarapan kita lanjut mandi. Kita nikmatin fasilitas bathtubnya, kita berendam dulu sebentar. Terus ini masih ada waktu buat bikin teh. Nah Bocan suka nih ya sama tehnya di Soul Shine ini. Dia itu ada 3 jenis teh. Jadi bukan teh instan yang biasa di hotel, tapi ada 3 jenis teh. Kayak ada healing teh, terus ada herbal teh. Pokoknya itu enak deh. Nah ini POV kalau kalau bisa liburan bawaan ini, at least bisa santai-santai sebentar lah ya. Dan sekarang kita mau check out Bobors. Ternyata untuk barang-barang itu dia tuh ada baginya, jadi kita bisa naik bugil langsung sampai ke area parkirannya. Dan sekian review Soul Shine Bali Ubud dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi baru buat Bobors yang mau liburan ke Bali, dan bisa jadi hiburan buat Bobors yang belum bisa liburan. Tungguin episode road trip hotel berikutnya. Kita mau kemana lagi? Tenang, masih banyak hotel bagus yang akan Bocan review.